Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mitra Legal. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang proses bagaimana pendirian perusahaan perseroan komanditer atau yang biasa disebut dengan CV. Pada pembahasan kali ini kami ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu perseroan komanditer? Yang kedua, apa keunggulan dan kekurangan dari CV? Yang ketiga, kenapa memilih mitra legal? Yang keempat, apa yang perlu dipersiapkan dalam pendirian CV? Yang kelima, proses dan pembayarannya. Nomor 6, dokumen apa saja yang akan diperoleh. Baik, langsung saja kita mulai yang pertama. Apa itu CV? CV atau Persekutuan Komanditer atau Perseroan Komanditer adalah badan usaha yang dibentuk oleh beberapa orang, biasanya minimal 2 orang ya, minimal 2 orang, dan boleh sampai beberapa orang, mungkin 2, 3, 4 atau bahkan 5 orang boleh, dimana orang-orang ini sebagai pemilik modal atau pendiri perusahaan yang masing-masing dari orang-orang yang pendiri ini menyetorkan modalnya, dan kemudian dari modal tersebut dikelola oleh beberapa orang yang lain yang sebagai pelaksana bisnisnya. Dan pelaksana bisnis di sini biasa disebut dengan persero aktif atau sekutu aktif, sedangkan pendiri yang hanya menyetorkan modal tanpa terlibat dalam operasional bisnis disebut dengan persero komanditer atau persero pasif. Biasanya CV ini didirikan dengan hubungan antara pendiri itu bersifat kekeluargaan atau pertemanan. Baik, apa saja keunggulan dari CV? Yaitu yang pertama, sekutu aktif itu memiliki hak penuh terhadap setiap bentuk dan aktivitas bisnis pada perusahaan, termasuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Ya, kemudian sekutu pasif hanya berperan sebagai penanam modal dan tidak berhak berturut campur dalam operasional bisnis. Ya, kemudian tidak ada batasan minimal untuk modal pendirian perseroan komanditer. Ini berbeda dengan PT ya. Kalau PT untuk modal itu ada minimumnya, dan kemudian untuk permodalannya pun juga ada aturan tersendiri. Yang keempat, proses dan cara pendirian CV tergolong mudah, dan yang kelima, biaya pendiriannya juga tergolong lebih murah daripada pendirian PT. Kemudian kekurangan dari CV, CV merupakan badan usaha yang belum berbentuk badan hukum, sehingga di sini tidak ada pemisahan harta antara harta pendiri dan harga perusahaan. Ini perlu disampaikan di awal karena memang untuk penerimaan CV ini seandainya Anda contoh perusahaan mempunyai hutang atau ke bank contohnya begitu, dan seandainya ada masalah seperti bangkrut atau pinjaman bermasalah, itu bank bisa mengejar sampai ke pendirinya, karena kalau CV ini dia tidak badan hukum, jadi tidak berdiri sendiri gitu. Kemudian yang nomor 2, ada kekurangan nomor 2, yaitu tidak ada persentase pembagian saham yang jelas antara pemilik perusahaan yang tercatat di Kemenkumham ya. Jadi poinnya adalah tidak ada pembagian saham yang tercatat di Kemenkumham. Nah, ini berakibat jual beli kepemilikan perusahaan lebih sulit karena tidak ada pembagian saham tadi. Ini pada umumnya seperti itu ya, kecuali kalau nanti di belakang ada perjanjian untuk berapa persen perbagian saham sebagainya, tapi itu di luar dari proses pendirian perusahaan CV sendiri. Yang keempat, konflik antara pendiri lebih mungkin terjadi di perusahaan berbentuk CV daripada PT. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sahamnya tidak jelas ya, salah satunya tidak ada pencatatan yang jelas. Yang kelima, ada beberapa bidang usaha yang tidak bisa dijalankan oleh CV, sehingga pastikan bidang usaha atau KPLI yang Anda jalankan itu boleh berbentuk CV. Biasanya untuk aturan bisa atau tidaknya ini biasanya ada di sistem OSS begitu, atau saat penerbitan NIB. Jadi ini perlu nanti akan kita menjelaskan untuk di bagian nomor 5 ini bagaimana solusinya. Apa saja keunggulan dari mitra legal? Yang pertama, paket pendirian CV di mitra legal itu lengkap, sudah termasuk akta notaris dan SK Kemenkumham,
NPWP CV, NIB CV, dan akun OSS-nya. Nah, kenapa penting sudah termasuk NIB atau nomor induk berusaha? Karena banyak sekali atau mayoritas notaris atau biro jasa yang lain hanya melayani pembuatan akta dan pendaftaran ke Kemenkumham tanpa membuat NIB dan akun OSS. Hal ini sering menimbulkan masalah terutama jika notaris tidak update aturan terbaru OSS yang sering berubah dalam penerbitan NIB. Contohnya, ada beberapa KPLI yang tidak bisa dijalankan oleh CV, dan ini aturannya di level OSS itu seringkali berubah. Mungkin hari ini dengan bulan kemarin berbeda, itu sudah sangat wajar dan sering terjadi. Jika notaris tidak update dengan aturan seperti ini dan sudah terlanjur dicantumkan di akta pendirian dan SKAHU, nanti akan bermasalah ke belakang ketika proses penerbitan dari NIB. Dan ada beberapa aturan-aturan OSS yang lain yang biasanya akan bermasalah jika notaris tidak update dengan sistem OSS. Oleh sebab itu, kami dari tim Mitra Lega siap memberikan konsultasi dan saran yang diperlukan. Keunggulan yang lain yaitu notaris yang berpengalaman. Kami bekerja sama dengan notaris yang berpengalaman, dan notaris dari Mitra Legal itu merupakan notaris berpengalaman yang dipilih dan diseleksi secara ketat gitu. Jadi tidak semua notaris satu visi dengan kami dalam pemrosesan pendirian perusahaan, dan maka kami harus menyeleksi secara ketat supaya standar dari pendirian perusahaan itu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh tim dari Mitra Legal. Yang selanjutnya, waktu pengerjaannya cepat ya. Waktu pengerjaan hanya sekitar 4-7 hari kerja dalam kondisi normal, dalam artian karena sistem server Kemenkumham dan OSS itu kadang-kala ada masalah, sehingga kalau seandainya tidak ada masalah itu biasanya hanya sekitar 4-7 hari kerja saja. Begitu. Baik. Untuk selanjutnya, dokumen apa saja yang perlu disiapkan dalam pendirian CV? Yang pertama yaitu foto KTP semua pendiri. Ya, kalau ada 2 orang pendiri ya dikirim semua foto KTP-nya, atau 3 orang ya semua dikirimkan. Kemudian untuk NPWP pendiri ini kalau bisa semua pendiri dilampirkan, minimalnya 1 foto NPWP dari pendiri yang persero aktifnya itu harus ada. Kemudian yang nomor 3, foto tanda tangan dari semua pendiri ya. Kemudian yang keempat, mengisi form pendirian yang kami sertakan nanti. Proses pendiriannya bagaimana? Sebelum masuk ke proses pendiriannya, kami perlu menjelaskan tentang tahap pembayaran dari proses pendirian ini. Yang pertama, ada tanda jadi 10%, ini dibayarkan saat pengumpulan dokumen dan syarat pendirian sebagai tanda jadi pemrosesan. Kemudian yang kedua, pembayaran kedua ini dibayarkan ketika tahap ketiga, yaitu ketika draft pendirian sudah selesai dibuat dan sudah tidak ada revisi. Untuk melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu pemrosesan, itu perlu dilakukan pembayaran kedua sebanyak 30%. Kemudian yang nomor 3 yaitu pelunasan, ini dibayarkan setelah semua dokumen pendirian baik SKAHU, akta notaris, NPWP sampai NIB itu sudah terbit dan siap dikirimkan. Baik, ini ada 6 proses pendirian ya. Yang pertama di sini adalah pengumpulan dokumen dan syarat pendirian dan mengisi form pendirian yang sudah kami sebutkan tadi. Dan ketika Anda sudah mengirimkan pada kami dokumen dan syarat pendiriannya, dan Anda selanjutnya bisa pembayaran tanda jadi sebesar 10% sebelum kemudian kami akan menerbitkan draft akta pendirian. Ini masih dalam bentuk draft ya, jadi masih bisa revisi. Dan ketika kami sudah buatkan draftnya, silakan Anda memeriksa dan mengkoreksi draft akta pendirian tersebut. Jika ada kekeliruan baik dari sisi nama pendiri, alamat, atau bidang usahanya, jika ada yang mau dikurangi atau ditambahkan, itu bisa dilakukan di level draft akta pendirian ini.
Dan jika sudah tidak ada revisi lagi, maka pembayaran kedua sebanyak 30% ini bisa Anda lakukan sebagai tanda dimulainya notaris untuk memproses pendirian perusahaan ke AHU, dan tim mitra legal akan memproses pembuatan OSS dan NIB-nya. Untuk tahap selanjutnya, setelah dokumen sudah jadi, kami akan mengirimkan watermark dokumen yang sudah terbit, dan silakan Anda kemudian melakukan pelunasan 60% sebelum kami mengirimkan dokumennya secara baik secara fisik dalam bentuk paket dokumen, dikirim secara via pos maupun melalui soft file yang biasa kami kirim melalui WA atau melalui email. Ini contoh-contoh dokumen dari yang kami kirimkan yang akan Anda peroleh nantinya. Yang pertama yaitu akta pendirian notaris. Ini akta notaris seperti ini. Ini sudah ada nama notarisnya, kemudian nama CV-nya, dan sudah dijahit secara standar dari notaris ya. Kemudian di sini contoh SK Kemenkumham-nya seperti ini. Nanti akan dapatkan SK Kemenkumham seperti ini contohnya. Dapat NIB seperti ini contoh NIB CV. Dan beserta lembar kedua ini beserta bidang usaha atau KPLI-nya. Kemudian juga dapat NPWP dari CV juga. Nah seperti ini kira-kira dokumen yang akan kami kirimkan. Ada akta notaris, kemudian SKHU, dan kami paket dokumennya. Dokumen akan kami paketkan ke alamat Anda. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan kami tentang proses pendirian perusahaan CV. Silahkan hubungi customer service kami untuk proses selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.